Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunoviana dan teman saya Elita Gitariase dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas tentang mengenal website dan earning. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT dengan nama dosen Pak Ari Purwa Kusuma. Di sini selanjutnya kita tidak bisa pungkiri kalau internet itu sangat melekat pada kita atau sangat melekat pada manusia era sekarang, karena dengan internet kita dapat memberikan kita dapat mencari data, informasi, terus mobilitas yang lain seperti menyuarakan ide dengan Facebook dan Instagram, cari data informasi menggunakan Google Chrome atau sebagainya. Baik, di sini saya akan membahas tentang website. Website adalah situs yang dapat artikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, gerak atau tidak, terus animasi, suara, dan dapat digabungkan yang sifatnya baik statis maupun dinamis. Selanjutnya, unsur-unsurnya website itu yang pertama adalah nama domain. Nama domain atau URL biasa disebut dengan domain name. Digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menentukan suatu website dunia internet. Nah, website nama domain dijual belikan secara bebas, baik nasional maupun internasional. Nama domain juga mengidentifikasi suatu negara. Kalau website yang internasional biasa belakangan .com atau .org atau net. Kalaupun domain identifikasi suatu negara, misalkan Indonesia, .co.id. Selanjutnya ada yang kedua adalah rumah tempat website. Rumah tempat website atau web hosting diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk, tempat penyimpanan berbagai data, file-file data yang sebagainya akan ditampilkan di website. Semakin besar web hosting, akan semakin besar juga penyimpanannya. Misalkan kalau kita berbayar dibanding kita yang gratis, akan kalah kapasitasnya dengan yang berbayar. Seperti itu. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan untuk mengerjakan setiap website. Ada bahasa programan yang biasa maupun yang untuk artikel, terus berita. Kalau untuk yang biasa, bahasa program yang biasanya itu HTML. Sedangkan kalau untuk bahasa portal berita artikel, biasanya dia menggunakan ASP, PHP, JSP. Selanjutnya 4, desain website. Unsur website ini sangat penting karena menentukan website itu unik atau tidak itu tergantung desainer website. Karena kalau misalkan kita monokrom seperti hitam putih, itu kan membuat bosan setiap penggunanya. Jadi desainer website itu sangat penting buat situs-situs yang terbaru. Nah, ada pekerjaan desain website ini, desainer website, karena desainer website tersebut menentukan apakah website itu akan menarik atau tidak. Selanjutnya public speak website itu promosi yang dilakukan sebuah website untuk memperkenalkan website itu. Contohnya misalkan dulu Facebook itu dulunya bukan apa-apa, tapi sebagai berkat promosi, terus berkat public yang dia buat, jadi dia sangat terkenal saat ini. Selanjutnya pemelihara website. Pemeliharaan website itu bisa baik per detik, per menit, per hari, per minggu, maupun bahkan per tahun. Kalau yang per hari itu biasanya sebagai berita, artikel itu biasanya dipelihara secara berkala atau per hari, per jam, karena mengupdate berita terbaru. Artikel itu bisa per bulan karena tiap artikel itu berbeda-beda. Artikel itu karena biasanya buat akademis, seperti itu. Kalau e-book itu biasa per tahun karena tiap tahun itu ada buku-buku terbaru, maupun tiap bulan karena buku-buku terbaru. Nah,
sekian penjelasan website dari saya. Selanjutnya akan e-learning akan dijelaskan oleh teman saya Erdita Gitarias. Selanjutnya penjelasan tentang e-learning. Secara garis besar, banyak orang mengatakan bahwasanya e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Hartley pada tahun 2001 mengatakan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Lalu ada William Horton mengatakan bahwa e-learning merupakan pembelajaran berbasis web atau yang bisa diakses dengan internet, terdiri dari beberapa kata kunci, yaitu pembelajaran jarak jauh. E-learning memungkinkan pembelajar untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. Lalu menurut learnframe.com pada tahun 2001, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Selanjutnya dari berbagai pakar yang telah diuraikan sebelumnya, ada 3 persamaan dalam hal manfaat yang bisa dinikmati dari e-learning, yaitu pertama fleksibilitas, yang kedua biaya, dan yang ketiga independent learning. E-learning tidak diberikan semata-mata oleh mesin, tetapi seperti juga pembelajaran secara konvensional di kelas, e-learning ditunjang oleh para ahli di berbagai bidang terkait. Manfaat adanya e-learning juga dirasakan oleh para pengajar dan peserta didik, antara lain. Yang pertama, menurut pengajar, guru atau dosen atau instruktur akan lebih mudah melakukan pembaruan materi maupun model pengajaran sesuai dengan tuntutan pengembangan keilmuan yang terjadi. Juga dapat dengan efisien mengontrol kegiatan belajar mengajar siswanya. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pembelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan dosen atau guru atau instruktur, maupun antara sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau dapat menukar pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pembelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Namun, kehadiran guru sebagai makhluk yang hidup yang dapat berinteraksi secara langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. Inilah yang menjadi ciri khas dari kekurangan e-learning yang tidak bagus. Sebagaimana asal kata dari e-learning yang terdiri dari e atau elektronik dan learning atau belajar, maka sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lalu menurut pandangan peserta didik, dengan kegiatan e-learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang dimanapun, kapanpun. Selain itu, peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan para guru atau para dosen setiap saat, misalnya melalui chatting atau email. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses melalui internet, maka peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan dari mana saja. Juga, tugas-tugas pekerjaan rumah dapat diserahkan langsung kepada guru atau dosen begitu selesai dikerjakan. Jadi tidak perlu menunggu pada saat hadir di dalam kelas. Menurut Wahono pada tahun 2005, keuntungan menggunakan e-learning diantaranya sebagai berikut. Pertama, fleksibel, karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pelajaran yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, menghemat waktu proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya perjalanan. Jadi kan kalau konvensional itu harus pergi ke sekolah. Nah, kalau e-learning itu bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi tidak perlu adanya biaya perjalanan. Yang keempat ada menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, infrastruktur, peralatan, dan buku-buku. Lalu yang terakhir ada menjangkau wilayah geografis yang lebih luas.
Jadi pembelajarannya bisa merata ke daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya, aspek penting pada e-learning. Yang pertama, e-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Salah satu kesalahan berpikir tentang e-learning adalah e-learning hanya menciptakan sistem belajar secara formal, seperti dalam bentuk kursus. Namun faktanya adalah saat ini 80% pembelajaran didapat secara informal. Banyak orang yang beraktivitas sehari-hari dan menghadapi suatu masalah membutuhkan solusi secepatnya. Dalam hal ini, e-learning haruslah memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, just in time atau tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, on demand, tersedia setiap saat. Yang ketiga, bite size, tersedia dalam ukuran yang kecil agar dapat digunakan secara cepat. Lalu, e-learning menyediakan akses berbagai macam sumber pembelajaran, baik itu konten ataupun manusia. Kesalahan lainnya dalam berpikir tentang e-learning bahwa e-learning hanya membuat konten saja. Sebenarnya, e-learning adalah sebuah aktivitas sosial. E-learning menyediakan pengalaman belajar yang kuat melalui komunitas online pengguna e-learning. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi ilmu antara sesama pengguna e-learning. Yang ketiga ada e-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-learning bukan aktivitas individu saja, tetapi juga pendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama, baik untuk berkomunikasi, berkolaborasi, atau berbagi ilmu dan membentuk sebuah komunitas online yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Lalu yang keempat adalah e-learning membawa pembelajaran kepada pelajar, bukan pelajar ke pembelajaran. Bentuk pembelajaran tradisional bahwa pelajar harus pergi keluar untuk mencari pembelajaran mereka sendiri. Sedangkan model e-learning disebut juga full model of learning atau pelajar ke pembelajaran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.